Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala berkah dan limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita bisa melakukan perkuliahan daring pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Baginda yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan modernisasi seperti sekarang ini. Langsung saja kami dari kelompok 6, yaitu dengan materi pelaporan segmen dan interim atas nama Firmansyah, Nur Andini, dan Salwa Khairunisa. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada pemateri untuk memaparkan materi yang akan diberikan. Baik, saya akan memaparkan materi. Yang pertama itu pelaporan segmen dan interim, yang dimana bagian A itu pengertian laporan keuangan segmen, yang dimana laporan keuangan segmen adalah laporan yang menyediakan informasi peluang investasi, resiko, potensi pertumbuhan dari perusahaan yang terdiversifikasi. Tujuannya penyediaan informasi menurut segmen adalah menyediakan informasi bagi para pemakai laporan keuangan mengenai skala relatif, kontribusi laba, dan tren pertumbuhan dari berbagai industri dan wilayah geografi perusahaan yang didiversifikasi untuk memungkinkan para pemakai laporan keuangan. Yang pertama itu yang dapat memahami kinerja masa lalu perusahaan secara lebih baik. Yang kedua, menilai risiko dan imbalan perusahaan secara lebih baik. Yang ketiga, membuat pertimbangan yang lebih baik terhadap perusahaan secara keseluruhan. Kemudian B, pelaporan untuk segmen perusahaan besar yang terdiversifikasi dapat dipandang sebagai sebuah portofolio aset yang beroperasi sebagai divisi atau anak perusahaan yang seringkali memiliki cakupan multinasional. Berbagai komponen perusahaan besar dapat mempunyai risiko yang berbeda dan kesempatan pertumbuhan yang berbeda. Permasalahan utama untuk akuntan adalah bagaimana mengembangkan dan mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk mencerminkan perbedaan-perbedaan berdasarkan pembahasan terkait penyajian standar akuntansi untuk pelaporan komponen operasi luar negeri, dan pelaporan utama suatu entitas diversifikasi ke produk baru dan pasar multinasional selama tahun 1990-an, menciptakan kebutuhan untuk informasi yang disegrasi dari masing-masing segmen atau komponen perusahaan. Kemudian C, informasi tentang segmen operasi, yang dimana yang pertama itu definisi segmen dilaporkan, yang dimana proses penentuan segmen operasi dilaporkan, yaitu segmen dimana pengungkapan tambahan yang terpisah harus dibuat berdasarkan spesifikasi manajemen atas segmen operasi yang digunakan secara internal untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja operasi perusahaan. Yang kedua, ambang batas kuantitatif 10%. DS akan menetapkan 3 aturan signifikasi 10% untuk menentukan segmen operasi mana yang harus mempunyai informasi terlapor dan terpisah. Pengungkapan terpisah tersebut harus memenuhi paling tidak satu dari penguji tersebut, yang dimana pengujinya itu yang pertama pendapatan segmen yang dilaporkan termasuk penjualan eksternal atau penjualan antar segmen lebih besar atau sama dengan 10% dari pendapatan keseluruhan segmen operasi.
Yang kedua, nilai absolut dari laba atau kerugian adalah lebih besar atau sama dengan 10% nilai absolut mencakup laba gabungan dari seluruh segmen operasi yang tidak dilaporkan rugi atau rugi gabungan dari seluruh segmen operasi yang dilaporkan rugi. Yang ketiga, aset segmen sama dengan atau lebih besar dari 10% aset gabungan seluruh segmen operasi. Yang ketiga itu informasi segmen primer. PSHK 5 menyatakan jika perusahaan menggunakan segmen usaha sebagai pelaporan segmen primer, maka perusahaan harus melaporkan informasi tersebut. Itu pendapatan segmen dari pengalaman eksternal menurut wilayah geografis yang ditentukan berdasarkan lokasi geografis pelanggan. Jumlah tersebut dilaporkan untuk tiap segmen geografis yang dapat penjualan kepada pelanggan eksternal berjumlah 10% atau lebih dari total pendapatan perusahaan yang diperoleh dari penjualan kepada pelanggan eksternal. Kemudian jumlah nilai tercatat aset segmen menurut lokasi geografis aset, jumlah tersebut dilaporkan untuk tiap segmen geografis yang dimana aset segmennya berjumlah 10% atau lebih dari total aset sedang. Kemudian jumlah biaya yang dikeluarkan selama satu periode untuk memperoleh aset segmen yang diharapkan akan digunakan selama lebih dari satu periode. Kemudian D. Pengertian laporan keuangan interim, di mana laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan interim harus dipandang sebagai bagian yang integral dari periode tahunan. Dapat disusun secara bulanan, tribulanan, atau periode lain yang kurang dari setahun dan mencakupi seluruh komponen laporan keuangan sesuai standar. Laporan interim diberlakukan untuk perusahaan yang diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan interim oleh peraturan perundangan, misalnya pasar modal dan lain-lainnya, dan juga industri yang telah diatur dalam standar akuntansi keuangan. Industri yang bersangkutan, misalnya perbankan, maka harus mengikuti standar khusus tersebut. Ada dua pandangan tentang laporan interim. Yang pertama itu pandangan yang menganggap periode interim sebagai dasar periode akuntansi dan menyimpulkan bahwa hasil operasi tiap periode ditentukan dengan cara yang sama seperti periode tahunan. Yang kedua, pandangan yang menganggap periode interim sebagai bagian yang integral dengan periode tahunan. Kemudian format laporan keuangan interim, yang dimana laporan keuangan interim secara umum terdiri dari pos-pos berikut, yang dimana yang pertama itu laporan laba rugi untuk periode waktu kumulatif sampai dan untuk periode yang sama tahun fiskal sebelumnya. Yang kedua, neraca pada akhir setengah tahun berjalan dan neraca untuk periode yang sama pada akhir tahun fiskalnya. Yang ketiga, laporan arus kas pada akhir periode waktu kumulatif yang berjalan dan untuk periode yang sama untuk tahun sebelumnya. Keempat, catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan saldo yang disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian F, konsep laporan keuangan interim. Konsep laporan keuangan interim yaitu bagian integral atau tak terpisah dari laporan tahunan. Laporan tahunan berarti prinsip, metode pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan interim harus sesuai dan berkesinambungan dalam laporan tahunan. Dalam PSHK 3, laporan interim menerapkan dua prinsip dasar. Yang pertama itu prinsip kebijakan akuntansi yang sama, di mana suatu perusahaan diwajibkan untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan keuangan interimnya, sebagaimana ditetapkan untuk laporan keuangan tahunannya. Yang kedua, prinsip year to date, laporan interim yang harus mencakup periode awal sejak awal tahun buku sampai dengan periode interim terakhir yang dilaporkan, di mana frekuensi pelaporan yang dilakukan suatu perusahaan tidak boleh mempengaruhi pengukuran hasil tahunan. ISAK 17 juga mengatur tentang dapat tidaknya suatu perusahaan mengembalikan kerugian penurunan nilai pada goodwill dan investasi dalam instrumen ekuitas dan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan yang diakui
dalam suatu interim. Namun ada tiga kondisi di mana tidaklah mungkin untuk menerapkan prinsip kebijakan akuntansi yang sama maupun prinsip year to date. Jika prinsip kebijakan akuntansi yang sama diterapkan, maka prinsip year to date tidak akan diterapkan, begitu sebaliknya. Tiga kondisi atau keadaan yang membuat kedua prinsip akuntansi yang sama dan year to date bertentangan. Yang pertama itu kerugian penurunan nilai pada goodwill dan pemulihannya berdasarkan PSAK 48. PSAK 48 mensyaratkan agar kerugian penurunan nilai pada goodwill dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif, tetapi tidak boleh membalikan kerugian penurunan nilai. Kemudian kerugian penurunan nilai pada investasi dalam aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan dan pemulihan berdasarkan PSAK 55. Kemudian pada investasi dalam aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan PSAK 55, wajibkan kerugian penurunan nilai dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif, tetapi tidak boleh membalikkan kerugian penurunan nilai. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari Nur Andini. Lanjut saja oleh saudari Salva Herunisa untuk memaparkan contoh soal. Ya, kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang kami buat mengenai pelaporan segmen dan interim. Ya. Nah, di mana yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai contoh soal pelaporan segmen. Di mana soal yang kami buat yaitu PT Alsa Jaya mempunyai 5 segmen operasi, yaitu segmen makanan, segmen minuman, segmen pakaian, segmen kesehatan, dan segmen kosmetik. Data pada segmen tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini dapat kita lihat ada tabel mengenai nilai dari kelima segmen tersebut, di mana nilai pendapatan dari segmen makanan itu sebesar 320 juta rupiah, laba rugi dari segmen makanan sebesar 195 juta rupiah, dan aset segmen makanan sebesar 398 juta rupiah. Kemudian yang kedua, segmen minuman, pendapatannya sebesar 110 juta, laba rugi segmen sebesar 56 juta rupiah, dan aset segmen sebesar 372 juta rupiah. Segmen yang ketiga yaitu pakaian, pendapatannya sebesar 42 juta rupiah, dan laba rugi sebesar minus 23 juta rupiah, aset segmen sebesar 100 juta rupiah. Kemudian segmen yang keempat yaitu segmen kesehatan, di mana nilai pendapatannya sebesar 83 juta rupiah, laba rugi segmennya sebesar 20 juta rupiah, dan aset segmennya sebesar 305 juta rupiah. Kemudian segmen yang terakhir yaitu segmen kosmetik, di mana pendapatannya sebesar 30 juta rupiah, laba rugi segmen sebesar minus 6 juta rupiah, dan aset segmen sebesar 75 juta rupiah. Nah, di sini ada informasi tambahan bahwa dimasukkan dalam pendapatan segmen minuman sebesar 10 juta rupiah adalah penjualan sebesar 18 juta rupiah ke segmen pakaian. Dapat kita analisis bahwa pendapatan di segmen minuman ini yang sebesar 110 juta rupiah ini sudah termasuk
penjualan ke segmen pakaian sebesar 18 juta rupiah. Oleh karena itu, kita harus mengeliminasinya sebentar. Kemudian diminta bagian A, yaitu identifikasi segmen mana yang dilaporkan melalui uji signifikansi 10%. Kemudian bagian B, buatlah uji pendapatan konsolidasi 75%. Nah, penyelesaiannya yaitu pertama kita harus melakukan pengujian pendapatan 10%. Di mana caranya itu seperti ini. Operator bisa dikasih turun-turun sedikit. Nah, bisa mungkin kita hapus dulu semua nilainya. Nah, baik. Ketika kita akan melakukan uji pendapatan 10%, kita membuat tabel seperti ini, di mana tersedia kolom segmen, kolom pendapatan, kolom persentase pendapatan, dan segmen dilaporkan. Nah, nilai dari kolom pendapatan ini kita ambil yang ada di soal. Kita bisa langsung copy saja nilainya untuk mempercepat. Kita copy saja nilai yang ada di soal, masuk ke tabel yang sudah disiapkan. Nah, kemudian setelah kita memasukkan semua nilai pendapatan untuk setiap segmen, kita jumlahkan totalnya secara keseluruhan, di mana 320 juta rupiah ditambah 110 juta rupiah, ditambah 42 juta rupiah, ditambah 83 juta rupiah, ditambah 90 juta rupiah, maka hasilnya adalah Rp585 juta rupiah. Nah, total dari pendapatan segmen ini akan menjadi penyebut pada saat kita mencari nilai persentase dari uji 10%. Nah, caranya untuk mencari persentase setiap segmen yaitu kita bagi nilai dari pendapatan segmen makanan dibagi dengan total keseluruhan segmen, kemudian dikali 100%. Nah, maka hasilnya adalah 55 juta rupiah. Kemudian segmen yang kedua yaitu segmen minuman. Kita bagi sama seperti pada saat mencari segmen makanan, dibagi dengan total pendapatan, kemudian dikali dengan 100. Maka hasilnya adalah 19%. Kemudian segmen yang ketiga yaitu segmen pakaian. Kita lakukan dengan cara yang sama, 42 juta rupiah dibagi 585 juta rupiah dikali dengan 100%. Maka hasilnya adalah 7%.
Kemudian segmen yang keempat juga dilakukan dengan cara yang sama. Kita membagi pendapatan kesehatan dibagi keseluruhan total pendapatan, kemudian dikali dengan 100%. Ini adalah 14%. Kemudian segmen terakhir juga dilakukan dengan cara yang sama, sehingga mendapatkan nominal sebesar 5%. Nah, setelah itu jumlah persentase ini kita jumlahkan, maka hasilnya ini akan menjadi 100%. Nilainya sama dengan 100%. Nah, berdasarkan uji pendapatan 10% ini, bisa kita lihat bahwa ada 3 segmen yang akan dilaporkan secara terpisah. Yaitu segmen makanan, segmen minuman, dan segmen kesehatan. Caranya untuk memberi simbol di sini ya atau tidak, kita menggunakan rumus if atau bisa menggunakan secara manual dengan melihat persentasenya. Jika kita menggunakan rumus if, kita masukkan rumusnya yaitu if dalam kurung nilai yang akan kita masukkan lebih besar dari 10%, baik, saya akan melanjutkan pemaparan penjelasan soalnya. Tadi kita sudah selesai melakukan uji pendapatan 10%. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita gunakan yang manual saja. Kita lihat di sini saja nilainya, jika melebihi dari 10%, maka segmen tersebut akan dilaporkan secara terpisah. Kemudian, jika kurang dari 10%, maka pelaporannya nanti itu akan digabungkan. Di mana segmen makanan di sini sebesar 55%, berarti di sini memenuhi uji pendapatan 10%, berarti dilaporkan secara terpisah. Kemudian segmen minuman sebesar 90%, berarti dilaporkan juga secara terpisah. Kemudian segmen ketiga sebesar 7%. Nah, di sini tidak dilaporkan secara terpisah karena tidak memenuhi uji pendapatan 10%. Kemudian segmen kesehatan sebesar 14%, maka ini memenuhi uji pendapatan 10%, jadi akan dilaporkan secara terpisah. Kemudian segmen kosmetik sebesar 5%, ini tidak dilaporkan secara terpisah karena tidak memenuhi uji pendapatan 10%. Nah, setelah kita melakukan uji pendapatan 10%, yang kedua yaitu kita melakukan uji laba rugi 10%. Nah, sebelum kita melakukan pengujian pada uji laba rugi 10%, kita memasukkan ke tabel dengan secara terpisah antara laba dan rugi untuk mengetahui berapakah labanya dan berapakah rugi dari keseluruhan segmen. Nah, nilainya itu bisa kita ambil di soal. Di mana segmen makanan laba sebesar 195 juta, segmen minuman laba sebesar 56 juta, kemudian pakaian
rugi sebesar 23 juta rupiah, kesehatan laba sebesar 20 juta rupiah, dan kosmetik itu rugi sebesar 6 juta rupiah. Kemudian setelah kita memasukkan semua nilainya, maka kita jumlahkan secara keseluruhan jumlah dari laba segmen dan jumlah dari rugi segmen. Nah, total dari laba segmen itu sebesar 271 juta rupiah dan total dari rugi segmen sebesar 29 juta rupiah. Nah, berdasarkan total absolut ini, maka total absolut terbesar adalah 271 juta dari laba. Jadi, nilai yang ini akan menjadi penyebut pada saat kita menghitung uji laba rugi segmen. Kemudian setelah kita mengetahui total absolut terbesar, kita melakukan uji laba rugi segmen dengan cara sama halnya pada saat pengujian uji pendapatan. Caranya yaitu laba rugi segmen. Di kolom laba rugi segmen ini nilainya itu diambil di soal. Semuanya diambil di soal. Bisa teman-teman lihat untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita copy nilai dari soal masuk ke tabel pengujian yang kita lakukan. Nah, setelah kita masukkan semua nilainya, maka kita melakukan uji persentase 10%. Caranya itu sama pada saat uji pendapatan, yaitu nilai laba rugi dari segmen makanan dibagi dengan total absolut terbesar yang ada di tabel sebelumnya, yaitu 271 juta rupiah, kemudian dikali dengan 100%. Maka hasilnya adalah 72%. Kemudian, segmen yang kedua juga dilakukan dengan sama, yaitu 56 juta rupiah dibagi dengan 271 juta rupiah dikali dengan 100%. Maka hasilnya adalah 21%. Sama dengan segmen pakaian, kesehatan, kosmetik, itu cara mencari uji laba ruginya itu sama. Kemudian kita masuk pada kolom segmen dilaporkan. Nah, berdasarkan nilai dari persentase yang telah kita lakukan, kita dapat mengetahui bahwa segmen makanan itu memenuhi uji 10%, maka akan dilaporkan secara terpisah. Kemudian segmen yang kedua juga segmen minuman sebesar 21% itu memenuhi uji laba rugi 10%, maka akan dilaporkan secara terpisah. Kemudian dapat kita lihat secara bersama-sama bahwa segmen pakaian, segmen kesehatan, dan segmen kosmetik itu di bawah 10%. Maka ketiga segmen tersebut tidak dilaporkan secara terpisah. Nah, setelah kita melakukan laba rugi 10%, terakhir kita melakukan uji aset sebesar 10%. Sama
sama juga dengan yang telah kita lakukan sebelumnya. Nilai dari kolom aset segmen ini kita ambil di soal. Langsung saja kita copy untuk mengefisienkan waktunya. Kemudian persentase jumlah uji juga hanya sama dengan uji pendapatan dan uji laba rugi sebelumnya, di mana aset segmen dibagi dengan total keseluruhan aset segmen, kemudian dikali dengan 100%. Tadi saya lupa kenapa dikali dengan 100%, karena kita kan akan mencari persentase dari uji yang kita lakukan. Oleh karena itu kita melakukan atau mengalihkan sebesar 100%. Nah, jika kita lihat pada tabel uji aset 10% ini, dapat kita lihat bahwa aset makanan itu memenuhi uji sebesar 10%, maka akan dilaporkan secara terpisah. Aset minuman juga begitu, akan dilaporkan secara terpisah karena memenuhi 10%. Aset pakaian tidak memenuhi 10%, maka tidak akan dilaporkan secara terpisah. Kemudian segmen kesehatan akan dilaporkan secara terpisah karena memenuhi uji 10% dan segmen kosmetik tidak. Nah, setelah itu kita membuat ikhtisar segmen dilaporkan uji 10%. Nah, keterangan ini kita ambil dari hasil pengujian yang telah kita lakukan sebelumnya, di mana pada segmen makanan itu dia memenuhi uji 10% pada uji pendapatan, uji laba rugi, dan uji aset. Dan segmen minuman juga begitu, melebihi atau memenuhi uji 10% pada saat dilakukan uji pendapatan, uji laba rugi, dan uji aset. Kemudian di segmen pakaian, pada saat melakukan uji pendapatan, uji laba rugi, dan uji aset, itu tidak memenuhi pengujian 10%, maka tidak akan dilaporkan secara terpisah. Kemudian segmen kesehatan, pada saat dilakukan uji pendapatan memenuhi 10%, tetapi pada saat dilakukan uji laba rugi, dia tidak memenuhi uji 10%. Dan pada saat melakukan uji aset, itu memenuhi 10%. Maka segmen kesehatan ini dilaporkan secara terpisah. Karena sudah ada yang memenuhi, maka boleh dilaporkan. Kemudian segmen terakhir, yaitu segmen kesehatan, pada saat dilakukan uji pendapatan, uji laba rugi, dan uji aset itu tidak memenuhi pengujian 10%, maka tidak akan dilaporkan secara terpisah. Nah, setelah kita masuk pada kertas kerja pengungkapan segmentasi, saya bertanya kepada teman-teman, apakah ada yang kurang dipahami ataukah bagaimana? Izin bertanya. Iya, silahkan saudari. Yang tadi untuk
ikhtisar segmen dilaporkannya itu bagaimana kalau ada satu segmen yang pada saat pengujian itu ada 2 pengujian yang tidak memenuhi 10% dan hanya satu yang memenuhi 10%. Apakah segmen itu dilaporkan secara terpisah atau tidak? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Seperti yang saya katakan tadi, jika sudah ada satu yang mewakili ataukah sudah ada satu yang memenuhi uji 10%, maka itu akan dilaporkan secara terpisah. Di bawah tabel ini juga saya beri keterangan. Di sini jika ada satu yang sudah memenuhi, maka boleh dilaporkan. Bagaimana Saudari Izzah? Oke, baik, terima kasih. Baik, teman-teman yang lain, bagaimana? Apakah ada yang kurang dimengerti ataukah bagaimana atas penjelasan saya tadi? Tapi moderator mungkin keliru yang bagian akhir, itu bagian kosmetik, bukan kesehatan. Baik, bagaimana teman-teman? Apa sudah paham? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjut saja. Nah, setelah kita melakukan pengujian 3 tadi, maka kita membuat kertas kerja pengungkapan segmentasi. Setelah kita melakukan uji ketiga, uji pendapatan, uji laba rugi, dan uji aset, kita membuat kertas kerja pengungkapan segmen. Di mana format dari kertas kerja pengungkapan segmen itu seperti ini, sama dengan laporan kertas kerja, di mana terdapat kolom pos, kolom segmen operasi, kolom gabungan, dan kolom eliminasi, serta kolom konsolidasi. Nah, pertama kita masukkan nilai dari penjualan ke pelanggan, di mana nilai dari segmen makanan itu sebesar 320 juta rupiah. Ini itu diambil dari soal, dari tabel yang ada di soal sebesar 320 juta rupiah. Kemudian nilai dari segmen makanan sebesar 92 juta, itu kita ambil di soal juga yang ada di tabel, di mana nilainya yaitu segmen makanan sebesar 110 juta rupiah. Namun tadi ada informasi tambahan bahwa pendapatan di segmen minuman termasuk penjualan ke segmen pakaian sebesar 18 juta rupiah. Oleh karena itu, yang 110 juta rupiah kita kurangkan dengan penjualan kita ke segmen pakaian sebesar 18 juta rupiah. Maka hasilnya itu sebesar 92 juta rupiah. Kemudian nilai dari segmen pakaian itu langsung saja kita ambil yang ada di soal, kita langsung saja memasukkan nilainya. Kemudian selanjutnya segmen kesehatan juga kita ambil di soal, atau bisa juga di sini diuji pendapatan 10% karena nilainya itu sama, di mana segmen kesehatan sebesar 83 juta rupiah. Kemudian segmen kosmetik juga nilainya diambil di soal. Kemudian setelah kita memasukkan semua nilai yang ada di semua segmen, maka kita menjumlahkan semuanya, di mana nilainya adalah sebesar 567 juta rupiah.
ini adalah hasil penjumlahan dari semua segmen, dimulai dari segmen makanan sampai ke segmen kosmetik. Kemudian konsolidasinya itu kita memindahkan nilai yang ada di kolom gabungan, kita masukkan di kolom konsolidasi. Kemudian yang kedua itu penjualan antar segmen. Nah, sebagaimana yang ada di soal bahwa hanya terjadi satu kali transaksi penjualan antar segmen, yaitu dari segmen minuman ke segmen pakaian sebesar 18 juta rupiah, maka di segmen minuman kita harus mengeliminasi sebesar 18 juta rupiah. Jadi, nilai dari gabungan penjualan antar segmen itu sebesar 18 juta rupiah. Kemudian kita eliminasi sebesar 18 juta rupiah karena nilai penjualan antar segmen ini pada saat konsolidasi kita harus nilainya tidak ada. Jadi kita harus mengeliminasinya. Nah, setelah itu kita total pendapatan di mana total pendapatan untuk segmen makanan yaitu 320 juta. Total pendapatan dari segmen minuman itu sebesar 110 juta. Hasil penjumlahan dari 92 juta ditambah 18 juta rupiah. Kemudian segmen pakaian sebesar 42 juta. Segmen kesehatan sebesar 83 juta. Segmen kosmetik sebesar 30 juta rupiah. Nah, nilai dari gabungannya sebesar 585 juta rupiah. Penjumlahan dari total gabungan untuk pendapatan. Kemudian eliminasi sebesar 18 juta rupiah dan konsolidasi sebesar 567 juta rupiah. Nah, nilai dari 560 juta rupiah ini kita pindahkan dari nilai yang di sebelumnya, atau juga bisa kita kurangkan antara nilai gabungan dikurang dengan nilai eliminasi. Maka hasilnya itu sama, yaitu 567 juta. Kemudian setelah kita menjumlahkan jumlah pendapatan, kita masuk pada akun laba. Sama halnya pada akun pendapatan, nilai dari laba rugi setiap segmen itu kita ambil di soal. Nilai dari laba rugi segmen makanan, segmen minuman, segmen pakaian, segmen kesehatan, dan segmen kosmetik, nilainya itu kita ambil di soal. Kita hanya memasukkannya karena tidak ada informasi tambahan yang perlu dimasukkan. Jadi nilainya itu langsung saja kita pindahkan ke kolom kertas kerja pengungkapan ini. Kemudian setelah kita memasukkan semuanya, maka kita jumlahkan di kolom gabungan, yaitu jumlah dari segmen makanan sampai dengan segmen kosmetik, maka hasilnya sebesar 242 juta rupiah. Nah, hasil dari konsolidasinya itu juga sebesar 242 juta rupiah. Kita hanya memindahkannya. Nah, untuk menghitung total laba, kita juga hanya memindahkan nilainya karena tidak ada informasi tambahan yang ada di dalamnya. Kemudian setelah akun laba, kita masuk pada akun aset. Di mana akun aset ini terdapat segmen operasi makanan, segmen minuman, pakaian, kesehatan, sampai kosmetik. Nilainya ini diambil juga di soal. Kita hanya memindahkan nilainya dari soal ke kertas kerja pengungkapan ini. Kemudian setelah kita memasukkan semua nilai aset setiap segmen operasi, maka kita jumlahkan di kolom gabungan. Maka jumlah keseluruhan segmen operasi sebesar 1.250 juta rupiah. Nilai konsolidasinya juga sebesar 1.250 juta rupiah. Kita hanya memindahkan nilai yang ada di gabungan karena tidak
ada informasi tambahan. Sampai di sini sudah dimengerti teman-teman, ataukah masih ada yang kurang dipahami mengenai kertas kerja pengungkapan ini? Bagaimana teman-teman? Mengerti. Baik, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu untuk melakukan uji pendapatan konsolidasi 75%. Nah, setelah kita melakukan uji signifikansi 10%, yaitu uji pendapatan, uji laba rugi, dan uji aset, setelah kita lolos setelah segmen itu lolos, setelah diuji 10%, maka kita lakukan uji pendapatan konsolidasi 75%, di mana segmen yang dimasukkan pada uji pendapatan ini yaitu segmen yang memenuhi 10%, ataukah segmen yang dilaporkan secara terpisah. Nah, di uji pendapatan ini kita masukkan penjualan ke konsumen oleh segmen dilaporkan, di mana segmen yang dilaporkan berdasarkan pengujian kita tadi ada 3, yaitu segmen elektronik, segmen sepeda, dan segmen kesehatan. Nah, nilainya ini diambil dari kertas kerja pengungkapan tadi, di mana nilai dari segmen elektronik itu sebesar 320 juta rupiah, segmen sepeda 92 juta rupiah, dan segmen kesehatan itu sebesar 83 juta rupiah. Ada di tabel sebelumnya. Kemudian kita jumlahkan ketiga segmen ini. Maka hasilnya yaitu sebesar 495 juta rupiah. Nah, setelah itu kita masukkan pendapatan konsolidasi. Pendapatan yang ada di kertas kerja pengungkapan. Nilai pendapatan konsolidasi sebesar 567 juta rupiah. Yang ada di kertas pengungkapan sebesar 567 juta rupiah. Nah, jadi untuk menghitung berapa persentase segmen yang dilaporkan dari pendapatan konsolidasi, kita bagi total segmen yang dilaporkan dibagi dengan pendapatan konsolidasi, yaitu sebesar 495 juta rupiah dibagi dengan 567 rupiah. Maka hasilnya yaitu 87,3%. Nah, karena di sini nilainya sudah di atas atau sudah memenuhi nilai 75%, maka tidak ada lagi segmen operasi yang harus dilaporkan terpisah. Tidak diperlukan segmen operasi tambahan untuk diperlakukan sebagai segmen dilaporkan, karena sudah memenuhi 75%. Nah, setelah itu kita melakukan pengungkapan atau catatan kaki yang diperlukan untuk segmen operasi PT Alsajaya, di mana informasi mengenai operasi perusahaan dalam segmen operasi yang berbeda itu seperti tabel ini, di mana terdapat kolom pos, kolom segmen operasi, di mana kolom segmen operasi yang dilaporkan secara terpisah, dan segmen operasi yang dilaporkan secara gabungan. Kemudian yang terakhir kolom gabungan. Nah, untuk pos pertama, pendapatan terhadap pelanggan. Ini nilainya kita ambil dari
kertas kerja pengungkapan tadi, di mana nilai dari segmen makanan sebesar 320 juta rupiah, segmen minuman sebesar 92 juta rupiah, segmen kesehatan sebesar 83 juta rupiah. Ini adalah 3 segmen yang dilaporkan secara terpisah. Kemudian seluruh segmen lain, nah ini adalah nilai dari segmen yang tidak dilaporkan secara terpisah. Nah, pelaporannya itu kita gabungkan. Di mana tadi ada 2 segmen yang tidak dilaporkan, yaitu segmen pakaian dan segmen kesehatan. Maka nilai di situ kita tambahkan pendapatan segmen pakaian ditambah dengan pendapatan segmen kosmetik. Maka hasilnya yaitu 72 juta. Kita laporkan secara bergabungan karena tidak memenuhi uji 10%. Nah, setelah itu kita menjumlahkan semua segmen dari segmen makanan ke seluruh segmen lain, maka hasilnya itu sebesar 567 juta rupiah. Kemudian pos yang kedua yaitu pendapatan antar segmen, di mana pendapatan ini sebesar 18 juta rupiah. Ini adalah segmen yang dijual dari segmen minuman ke segmen kesehatan. Maka hasil gabungannya yaitu 18 juta rupiah karena tidak terjadi lagi transaksi setelahnya. Hanya 1 transaksi yang terjadi. Kemudian pos yang ketiga laba rugi segmen. Nilai dari segmen makanan sebesar 195 juta rupiah itu diambil dari kertas kerja pengungkapan tadi. Segmen minuman juga diambil dari kertas pengungkapan dan segmen kesehatan juga diambil di kertas pengungkapan. Kemudian seluruh segmen lain itu didapat dari laba rugi segmen yang tidak dilaporkan, di mana nilai dari laba rugi segmen pakaian ditambah dengan laba rugi segmen kesehatan. Maka hasilnya sebesar minus 29 juta rupiah. Kemudian nilai dari gabungannya yaitu sebesar 242 juta rupiah. Gabungan dari semua segmen makanan sampai seluruh segmen lain. Nah, yang terakhir yaitu aset segmen, di mana nilainya juga kita ambil di laporan pengungkapan kertas kerja pengungkapan segmen makanan sampai ke segmen kesehatan diambil di kertas kerja pengungkapan. Kemudian untuk seluruh segmen lain itu sama dengan yang kita lakukan sebelumnya, kita tambahkan nilai aset segmen yang tidak dilaporkan secara terpisah. Maka aset segmen pakaian ditambah dengan aset segmen kesehatan hasilnya adalah 175 juta rupiah. Kemudian setelah itu kita jumlahkan untuk di kolom gabungan, maka hasilnya yaitu sebesar 1.250 juta rupiah. Bagaimana teman-teman? Sampai di sini sudah dipahami? Kedengaran Ji suaraku? Baik, kedengaran. Bagaimana? Ada yang dipertanyakan atau sudah dipahami? Paham. Alhamdulillah. Baik, itulah tadi
penjelasan soal dari kelompok kami. Di sini kami hanya menjelaskan satu contoh soal sesuai yang pernah dikatakan oleh Ibu, dan saya kembalikan ke moderator. Itu tadi pemaparan dari kelompok 6. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom chat atau langsung unmute suaranya. Ada? Sampai saran moderator. Karena waktu juga sudah jam 4:26, mungkin yang mau bertanya bisa langsung di grup kelas atau bisa juga chat pribadi materi. Oke, saran yang bagus. Jadi karena mendengar partisipan memberikan saran, jadi kami terima. Jadi untuk hari ini cukup sekian dari kelompok kami. Sekian dari kami. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.